Oke, selamat pagi ya, mahasiswa kelas pagi. Hari ini kita lanjut mata kuliah sosiologi ekonominya. Kayak minggu lalu, saya bilang kemarin saya share di WA itu, hari ini kita akan ngomongin filosofi daripada Adam Smith. Ya, sebagai salah satu nabi ekonomi dunia. Ya, sebelum masuk ke yang lebih dalam lagi, ya Adam Smith ini sosok seorang filsafat moral juga dia sebelum menjadi filsafat ekonomi gitu ya. Adam Smith ini orang Skotlandia yang lahir tahun 1720, kalau nggak salah 1723 gitu. Jadi awal-awal abad modern lah seperti itu ya. Tapi sebelum abad modern itu kan dunia itu mengalami peradaban yang terdahulu lah. Peradaban dimulai dari kosmosentris. Kosmosentris itu alam merupakan subjek daripada semesta ini. Terus dia berubah turun menjadi teosentris, Tuhan menjadi subjek. Terus di era modern turun ke ke, ke wadah antroposentris. Nah, di antroposentris inilah manusia sebagai subjek. Nah, di era inilah Adam Smith lahir, di era antroposentris. Nah, kita akan berbicara di era ini. Kita akan mundur di abad tahun 1723 beliau dilahirkan ya. Bukunya yang sangat terkenal Wealth of Nation gitu, itu diluncurkan tahun 1776. Kalau di internet Anda lihat itu banyak sekali, itu ada namanya apa, ada informasi, ada yang bilang tanggal 18 Maret dia muncul, diluncurkan buku itu. Dan saya yakin itu buku itu diluncurkan tanggal 4 Juli tahun 1776, bertepatan dengan kemerdekaan negara Amerika Serikat sebagai simbol dunia kapitalisme. Itu kita akan bongkar ya, masalah-masalah itu kita akan bongkar, yang mendasar itu. Yang menjadi titik penting ya, dalam filosofis si Adam Smith ini, dia bilang begini ya, ada 5 ajaran moral dari Adam Smith yang sangat menarik. Ini bisa kita perdebatkan hari ini ya. Yang pertama, dia bilang begini ya, untuk bahagia sangat mudah sekali. Syarat untuk bahagia hanya 3: sehat jasmani dan rohani, dan tanpa utang. Itu moral yang pertama yang keluar dari tulisannya si Adam. Itu menarik untuk dikupas. Kita akan hubungkan nanti dengan apa, connect. Kita akan konekkan dengan sosiologi yang terkini. Dia bilang begini, moral yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan syaratnya hanya 2: sehat tanpa utang. Kira-kira begitu. Ya, bisa diterima ya? Bisa diterima nih. Sehat dan tanpa utang, sehat jasmani maupun rohani. Terus moral yang kedua, dia bilang begini, tragedi hidup yang sebenarnya itu adalah adanya kemiskinan. Mengapa orang itu miskin? Karena orang miskin tidak termotivasi untuk hidup, kira-kira begitu. Ya, itu filosofi yang kedua. Jadi dibutuhkan inovasi di sana untuk keluar dari jebakan miskin. Itu filosofi moralnya si Adam Smith. Nanti kita bedah lagi ke dalam konteks ekonomi. Terus dia bilang begini, filosofi yang nomor 3 yang bagus sekali. Dia bilang gini, kenalilah dirimu sendiri. Nah, itu filosofinya si Adam. Terus yang keempat, ini menarik, ini berhubungan dengan konteks ekonomi. Dia bilang begini, moral yang keempat, tega adalah sifat natural daripada manusia. Kita harus tega, lalu masuk ke dalam konteks dalam berekonomi. Contohnya begini, kasihan pada orang yang salah adalah kekejaman bagi orang yang tidak salah. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Saya ulangi ya. Coba ulang, Pak. Ulangi ya. Tega adalah sifat natural
sifat natural manusia dalam konteks dalam berekonomi. Anda harus tega kalau masuk ke dalam wadah ekonomi. Tega artinya begini. Contohnya kasihan pada orang yang salah adalah kekejaman bagi orang yang tidak salah. Nah, contoh hari ini kita mengajar, contohnya gini. Saya kasihan kepada orang yang kepada mahasiswa yang telat, padahal saya membuat sengsara mahasiswa yang tepat waktu, kan begitu. Anda mau pilih yang mana? Yang memihak kasihan kepada orang yang telat, ataukah kejam kepada orang yang sudah tepat waktu, kira-kira begitu. Itu semacam ada paradoks juga. Itu menarik untuk dikupas ya. Nanti nilai-nilai moral Adam Smith ini akan berhubungan dengan ekonominya yang dia rancang, kira-kira gitu ya. Terus yang nomor 5, ada moral yang nomor 5, dia bilang begini. Manusia secara alami itu ingin dicintai, namun juga ingin menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Itu kata Adam. Ya, itu kata Adam. Orangnya cebol, Adam Smith ini pendek sekali orang. Umpama Anda lihat itu di Google itu. Saya ulangi moral yang nomor 5 ya. Manusia secara alami itu ingin dicintai, namun juga ingin menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Ya. Selain dia kenal dirinya sendiri, dia juga harus berbagi sayangnya kepada orang lain. Kira-kira begitu pesan daripada si Adam itu. Itu nilai-nilai moral yang disampaikan oleh Adam dalam bukunya The Well of Nation. Mau kita diskusikan ya filosofi moral itu sebelum kita masuk ke filosofi ekonominya si Adam. Sosiologi kan begini. Awalnya sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat ya, di tengah-tengah kerumitan sosial atau di tengah kerumitan ekonomi itu sendiri. Prinsipnya sosiologi ekonomi berkisah tentang perjuangan manusia untuk mencapai apa? Untuk mencapai kemakmuran. Ya, nilai-nilai filosofi moral daripada Adam Smith itu masih relevan kita perdebatkan. Anda bisa setuju, bisa tidak. Mengapa? Karena prinsip moral itu kan jauh dibuat tahun abad ke-17 kan. Sekarang kan abad 21 ini. Mungkin tidak relevan konteksnya si Adam Smith berbicara hari ini. Kita bedah saja. Kita boleh tidak setuju dong dengan pendapatnya Adam. Seharusnya mahasiswa kritisnya di sana. Tidak harus mengangguk-ngangguk aja apa kata Adam. Kira-kira begitu. Sebelum turun ke filosofisnya ekonomi, ada hal yang perlu didiskusikan, 5 hal nilai moral daripada Adam Smith itu. Silakan. Sebelum kita dalam lagi berbicara tentang Adam. Silakan, ada yang mau? Yang mencintai dan dicintai itu loh Pak. Kenapa? Ya kita kan sebagai manusia kalau ingin dicintai ya kita harus menganggap bisa membuat diri kita tuh pantas untuk dicintai. Ya. Kalau kita ingin dicintai tapi kita nggak bisa memantaskan diri kita untuk mencintai, ya nggak fair dong. Ngapain lu minta dicintai sedangkan diri lu tuh nggak pantas dicintai. Jadi kan pemikiran orang awam tuh kayak gitu. Ya, benar Bayu. Ada yang begini, ada yang bilang begini, selain faktor internal, kita juga harus berpikir faktor eksternal, kira-kira. Cinta itu selain pasif juga harus aktif, kira-kira gitu. Artinya begini, pikiran Adam itu selalu pikiran yang seimbang sebenarnya. Ada dua sisi kira-kira gitu. Saya ulangi ya kata Bayu, manusia secara alami itu ingin dicintai, namun juga ingin menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Artinya cewek di kelas ini dia secara pasif, perempuan kadang-kadang kan ingin dicintai kan secara pasif. Umpama dia kepingin dicintai, dia juga harus aktif dong untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain. Mungkin itu ya maksudnya Bayu ya. Ya harus ada feedbacknya gitu loh Pak. Kalau cuma cinta sayang atau cinta sepihak kayak gitu. Iya, sip lah. Ada komentar lagi sebelum kita masuk ke filosofinya si Adam secara ekonomi. Itu tadi filosofi moral daripada Adam Smith, orang Skotlandia abad 17. Ada yang mau komentar? Silakan.
Okta, Pak. Ya, Okta. Okta masih bingung yang dengan nomor 3, Pak. Bagaimana sih cara kita mengenali jati diri kita sesungguhnya? Kita kan sudah belajar untuk mengenali, tapi kita tidak menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, Pak. Nah, kalau Kan saya, itu bisa dikatakan susah, tuh, Pak. ya memang susah sekali. Begini, Okta, filosofi moralnya si Adam ini nanti secara ekonomi akan berhubungan dengan cara meningkatkan kualitas diri. Ya, cara untuk meningkatkan kualitas diri salah satunya Anda harus kuliah S1. Ya, menguasai pengetahuan, pengalaman diperbanyak, teknologi juga diperbanyak. Kualitas diri harus ditingkatkan. Tanpa kualitas diri udah ditingkatkan, kita tidak akan sayang dengan diri kita sendiri. Kira-kira begitu, Okta. Kenali dirimu sendiri, kira-kira. Lihatlah ke dalam, kira-kira gitu filsafat moralnya. Si Adam Smith. Bagaimana, Okta? Tapi kalau masalah kita dengan meningkatkan jati diri kita itu dengan kita kuliah, tapi kalau kalau orang yang miskin itu mereka tidak kuliah, tidak berpendidikan, berarti dia tidak menemukan jati dirinya dia dong, Mbak. Itu yang akan dibedah nanti dalam konteks filosofinya ekonomi. Ini kan baru filosofi moralnya, Okta. Filosofi yang belum berwujud. Nanti kita berbicara tentang filosofi ekonominya. Kita akan beda dulu ya, Okta ya. Filosofi moralnya Iya, ya, berbeda dengan filosofi ekonominya si Adam Smith. Pelan-pelan dulu nih. Kita mulai dari nilai-nilai yang abstrak menuju ke nilai-nilai yang kelihatan. Kira-kira gitu, Okta ya. Pelan-pelan dah. Iya, Pak. Ada lagi yang nomor 4 itu sebenarnya bagus itu. Prinsip yang nomor 4 itu tega adalah sifat natural daripada manusia. Jika kita berhubungan dengan ekonomi. Ya. Ya. Tega ya, Anda harus tega. Ya, karena kasihan pada orang yang salah adalah kekejaman bagi orang yang tidak salah. Itu kan menarik itu sebenarnya dibahas. Ya, jadi kita diajarkan disiplin diri di sana sebenarnya. Rasionalitas. Kira-kira begitu. Ya, itu nilai-nilai 5 nilai moral Adam tahun itu dia nulis. Ya, kita tidak akan mundur ya. Kita startnya mulai tahun 1776 aja ya. Kita nggak mau lagi ke belakang lagi ya, ke zaman Yunani, ke zaman Socrates, Plato. Jauh sekali kita bicara ya. Kita batasi diri aja. Ya, mulai abad 1776. Ya, kita akan bedah satu semester ini sampai abad 21 kira-kira gitu. Bisa ya? Ada lagi tanggapan dari nilai moralnya Adam? Saya Pak. Ya, silakan. 18. Nah, kan tadi Bapak bilang kalau pada dasar manusia itu cintai. Nah, kalau kita ingin cintai itu harus ada feedback gitu kan Pak. Selain sikap kita untuk menunjukkan ke orang lain tuh kalau kita ingin cintai sama dia. Kan itu Bapak bilang dari luar kan Pak ya. Apa Sulasmi? Coba ulangi Sulasmi. Suara saya kurang jelas Pak ya? Jelas. Kuping saya nggak budak ini loh. Pak Sulasmi. Gini, kan Bapak tadi menjelaskan kalau pada dasar manusia itu salah satunya merasa ingin dicintai kayak gitu. Nah, dan juga tadi sempat dibahas juga kalau kita ingin dicintai buat apa namanya kita harus ada feedback. Selain itu, apakah kayak good looking itu juga termasuk faktor yang kita perlu tingkatkan Pak kalau kita itu pengen menunjukkan ke orang kalau kita ingin dicintai? Saya nggak ngerti maksudnya Sulasmi. Bisa dipersingkat. Gini aja lah Sulasmi. Manusia itu pada prinsipnya kan ada dua. Ada dicintaimu dan ada mencintaimu, kan gitu secara filosofis. Cewek itu biasanya kan senangnya dicintaimu. Ya, cewek itu hanya ada dua, dicintaimu dan mencintaimu. Kalau cowok itu kan hanya ada satu kata saja. Di cowok kan tidak pernah ada kalimat mencintaimu. Dia hanya ada kata dicintaimu. Secara natural kan begitu. Ya, cuma itu kan baru nilai-nilai moral. Nanti nilai-nilai moral itu akan berubah ketika berhadapan dengan beririsan dengan material. Itu yang nanti kita jelaskan di dalam filosofi
ekonomi si Adam Smith. Ya ini baru dasar-dasar filosofi moralnya saja. Saya sudah sini ya. Iya, Pak. Ada yang lain yang bisa kita bicarakan? 5 filosofi Adam Smith ini. Bisa diterima ya? Pak, Ya, Devi. kan tadi ada tuh yang moral yang keempat itu kan tega adalah sifat natural dari manusia. Yes. Kalau seandainya contohnya aja telat mengikuti perkuliahan. Terus yang telat itu karena ada suatu kendala, misalnya dia gimana kecelakaan atau gimana, itu gimana maksudnya, Pak? Gimana tanggapannya? Begini, tega di sana maksudnya rasional sebenarnya. Gini, saya akan lebih sayang kepada orang yang tepat waktu di kelas ini daripada saya harus berkasihan kepada orang yang telat, kira-kira gitu. Dibalik dia filosofi. Tega dengan alasan yang tertentu, kira-kira begitu. Ya, Devi ya. Mungkin Devi lebih sayang kepada pacar yang ada di Belem daripada pacar yang ada di kapal pesiar, kira-kira. Satu aja punya, Pak. Ya, 2 kan nggak apa-apa. Cadangan ke orang ekonomi gitu. Terakumulasi pacar, disusutkan saja. Nanti kita bicara itu juga ya penyusutan, akumulasi dalam filosofi ekonomi. Sehingga Anda paham dari mana awal datangnya kata-kata akumulasi itu, dari mana datangnya. Dari mana datang kata modal, dari mana datang kata kapital. Ya, dia tidak terjun dari langit itu, ya, tapi dia ada prosesnya muncul. Bisa diikuti. Ada lagi komentar? Silakan. Yang cowok dulu nak, kebanyakan cewek yang berkomentar. Silakan. Pas ya? Pas? Pas di hati, Pak. Okta? Pas? Pas di hati, Pak. Pas di hati. Kita nggak ngomongin hati ini, Okta. Ya, kita ngomongin rasional ini ya. Kita ngomongin ekonomi ya. Ya. Bagaimana Okta? Memang Okta ini Pak bahaya Pak, Bapak nanti baper, hati-hati mau. Mungkin Okta bahagia karena dia sehat dan tanpa utang. Ya, itu kata Adam Iya, Smith. Pak. Betul, Pak. Betul. Sederhana ya, Adam Smith yang ngomongnya. Kalau Anda ingin bahagia, ya sehat dan tanpa utang, gitu aja, titik. Gitu. Ya, mungkin itu bisa jadi ingat ya dengan teman-teman Muslim itu hidup tanpa riba itu menarik itu. Mungkin ada hubungannya nggak dengan filosofinya si Adam, kira-kira gitu kan. Banyak artis yang meninggalkan utangnya, sekarang dia hidup sederhana. Ternyata Adam sudah menulis itu di tahun 1776. Itu menarik gitu. Ya. Deal ya. Bisa diterima? Bisa. Kita lanjutkan ya. Kita sekarang turun ke nilai-nilai filosofinya si Adam. Ya, Adam ini nama orang ya. Nama bapaknya juga Adam Smith, nama kakeknya juga Adam Smith. Satu keluarga itu namanya Adam Smith, kira-kira gitu. Ya, kalau Anda baca sejarah Adam Smith itu. Ya. Berarti Sam Smith itu keluarganya dia Pak ya, nyanyi. Ya, jadi kalau Anda cinta sekali dengan ilmu ekonomi, banyak sekali orang ekonomi itu sekarang berkunjung ke kuburannya Adam Smith, gitu. Karena dia adalah dikenal sebagai bapak ekonomi modern, yang startnya mulai dari sana. Yang sebelum itu ekonomi dunia itu sistem merkantilisme namanya. Dan saya tidak akan mundur ke zaman merkantilisme. Ya, saya tidak akan ngomongin zaman-zaman kerajaan. Kita startnya mulai dari sana. Ya. Biar selesai mata kuliah ini. Ya. Deal ya? Paham ya? Oke, kita akan turun sekarang ke filosofinya si Adam Smith. Ya.
tulisan Adam Smith di The Wealth of Nations itu ya ditulis tentu saja dengan kondisi pada saat itu. Ya, tidak mungkin dia menulis kondisi pada saat sekarang kan. Setiap pengarang yang besar pasti diikuti dengan historicalnya. Ya, pasti ada historis, pasti ada jejak rekamnya. Mengapa dia bisa nulis itu? Adam Smith juga seperti itu. Ya, situasi pada saat itu ya tahun 1600-an sampai 1700-an itu diringkas menjadi tiga peristiwa yang sangat besar. Yang pertama terkenal dengan revolusi industri, itu ada di Inggris. Revolusi industri itu kalau nggak salah itu terjadi tahun 1760 sampai 1840-an. Ya, kita tidak akan mundur lagi ke belakang. Kalau ke belakang Anda baca saja itu ya di Perancis juga terjadi ya pasca dipotongnya kepala Raja Louis XVI itu digantung di alun-alun. Kita tidak akan ngomongin itu. Kita akan mulai dari revolusi Inggris. Ya, revolusi Inggris ini dicirikan dengan ditemukannya mesin uang pada saat itu. Mesin uang. Ya, jadi bisa kita kategorikan ya mesin uap itu pada saat itu menghasilkan produksi besar-besaran di pabrik. Akibat teknologi mesin uap ditemukan, ya masuklah dia ke zaman industri. Sebelum tahun 1700 ya tidak ada pabrik. Mungkin ada kerajinan tangan saja di rumah-rumah, kira-kira begitu ya. Akibat ada mesin uap ditemukan, industri-industri muncul, maka disebut sebagai era industri. Bisa kita bayangkan ya, temuan mesin uap itu, mesin uap pada era itu bisa saja kita kategorikan kayak era sekarang ini. Sekarang kan era berapa nih? 4.0 kan? Mungkin era itu 1.0 eranya, 1.0. Kalau era dunia 2.0 kan era ditemukannya listrik PLN kan. Terus era 3.0 itu era ditemukannya komputer. Hari ini era 4.0, era internet. Kita nggak tahu era 5.0 ke depan. Mungkin saja 5.0 ke depan apa jadinya. Ya Anda buat aja sendiri. Ya, saya sih maunya bidadari turun dari kayangan lagi era 5.0. Kira gitu ya. Itu perjalanan revolusi industri ya. Pada saat itu industri muncul, produksi besar-besaran terjadi ya. Semua negara memproduksi banyak sekali barang dan jasanya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah krisis yang sangat besar tahun 1720-an sampai 1730-an. Ya, di sana harga-harga anjlok. Kalau Anda baca sejarah-sejarah ekonomi ya, banyak pengangguran, ya krisis dunia pada waktu itu ya. Persis kayak sekarang ini, ada wabah ini. Pada saat itu juga seperti itu ya. Nah, terus yang kedua ada revolusi politik. Ya, revolusi politik di era itu ya. Itu situasi kenapa Adam Smith menulis buku itu. Ya, yang ketiga ya ada munculnya paham individualisme di Eropa. Karena orang Eropa percayanya begini, dia terlahir ke dunia ini dengan sempurna, makanya dia tidak perlu bantuan orang lain karena dia mampu menghidupi dirinya sendiri. Dari sana lahir prinsip individualistik, ya, yang akan berujung kepada prinsip-prinsip humanisme di era sekarang. Ya, jadi individualisme itu dibebaskan untuk berusaha dan berpolitik di era itu, kira-kira begitu ya. Kalau di kita kan kita percaya bahwa kita lahir ke dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan kan, makanya kita perlu bantuan orang lain. Makanya lahirlah prinsip gotong royong, ya, kerjasama. Itu bedanya mengapa orang-orang Barat prinsipnya individualistik, sedangkan kita prinsipnya kerjasama dan gotong royong. Ya, karena nilai-nilai yang ditawarkan itu berbeda. Oke, sampai sana dulu bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Bayu bisa diikuti nggak? Agak bingung ya. Ya,
Karena nggak pernah baca buku Adam Smith ya. Pernah baca buku Adam ya? Bahasa Inggris Pak, nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya banyak, beli aja. Ya maksimal 200.000 satu tebal bukunya. Banyak kok bukunya. Ya maka sarjana ekonomi nggak pernah baca buku Adam Smith ya. Saya ingat saya dari SD sudah tahu nama Adam Smith itu sebagai bapak ekonomi modern. Itu kan pelajaran SD kan. Ya. Itu salah satu nabi saya tuh, nabi ekonomi saya, namanya Adam Smith. Ya. Saya nggak tahu nabi Anda dalam ekonomi siapa. Anda harus cari itu. Ya. Saya kira begitu. Ya. Yang kemarin saya share itu ya, itu bukunya, itu buku aslinya. Silakan dibaca, hampir 754 halaman itu. Bahasa Indonesianya juga akan lebih tebal, itu sekitar 800 halaman kalau Anda beli itu. Itu harga 180-an ribu. Ya, itu sudah versi bahasa Indonesia. Banyak apa di internet prinsip-prinsip Adam itu. Ya. Oke, sana dulu ya. Itu situasi mengapa Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations. Ya. Dilanjutkan ya. Bisa ya, bisa dipahami ya. Bisa ya. Ada yang perlu ditanyakan? Halo bro. Iya Pak, lanjut aja dulu Kan Pak. bisa diikuti nggak? Cantika bisa diikuti nggak? Ya. Kita mulai dari hal yang berat karena dasarnya begitu ya. Bahwa setiap orang menulis pasti ada situasi pada saat itu. Saya ulangi lagi ya, situasi pada saat itu terjadi revolusi industri di sana, terjadi revolusi politik di sana. Ya, revolusi yang mengacaukan kehangatan sosial sehingga sosiologi masyarakatnya menjadi terguncang. Pada saat itulah Adam Smith menulis buku itu. Kira-kira begitu ya. Nah, terus filsafat ekonominya dia mulai dari begini. Ekonomi itu adalah sebuah tindakan. Ada motif di belakang ekonomi. Ya, Adam memahami ekonomi itu adalah motif. Motif apa? Motif perilaku kira-kira gitu. Makanya ekonomi disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku, gitu. Bukan persepsi. Karena Adam menulisnya begitu. Adam bilang begini bahwa ekonomi itu pada dasarnya motif. Motifnya apa? Perilaku. Motifnya apa? Tindakan. Ya dari sanalah lahir mata kuliah sekarang kan perilaku organisasi, perilaku konsumen ya. Tapi di tahun itu dia sudah nulis seperti itu. Dia bilang begini bahwa ekonomi itu motif. Motifnya berupa apa? Berupa perilaku, kira-kira gitu. Yang akan melahirkan sebuah tindakan di dalam berekonomi, kira-kira begitu ya. Apa saja motif-motif dan perilaku-perilakunya? Ya, ada 6 ya, ada 6 perilaku di dalam bukunya Adam Smith. Yang pertama ya, cinta diri, self love. Cintailah dirimu sendiri, kira-kira gitu. Ya. Nomor satu kanlah kepentingan dirimu, bukan orang lain, kira-kira gitu. Mengapa? Karena Adam sangat percaya kepada prinsip-prinsip individualistik. Kata Adam ya, bukan kata saya ya. Kalau Anda protesnya Adam bongkar kuburannya itu ya. Saya juga mau bongkar, mau pulang, saya mau bawa ke rumah aja dah. Kira-kira begitu ya. Itu motif tindakan orang pertama. Ya. Yang kedua ya motifnya simpati. Tahu simpati? Menghargai itu nggak Pak? Tahu simpati, Bayu? Menghargai orang, apa maksudnya kayak terkagum-kagum, lebih kayak terpukul. Kalau Adam ngomong gini, peduli kepada orang lain. Ya, umpama Bayu bersimpati kepada siapa di sini, kepada Loh Ari Adnyani, berarti Bayu peduli kepada Ari. Tiap pagi akan di WA, sudah bangun, kira-kira begitu kan, kepeduli kan.
berarti bisa dikatakan simpati. Tetapi di belakang itu ada udang di balik batu. Nanti kita sebutkan, Adam bilang gitu. Dalam berekonomi kan begitu. Ya, sehingga nanti lahir prinsip-prinsip ekonomi yang sangat mendasar hari ini. Kira-kira ya, saya akan bercerita lahirnya prinsip-prinsip ekonomi yang sangat mendasar. Ya, yang kedua, yang pertama cinta diri, yang kedua simpati, yang ketiga keinginan untuk merdeka. Ada keinginan untuk merdeka. Merdeka inilah akan menjadi prinsip-prinsip demokratisasi hari ini. Jadi kita ngomong di teorinya si Parsons, di teorinya si Keynes, kira-kira masih jauh ya, 16 kali pertemuan. Yang ketiga ya, motif yang ketiga, ada keinginan untuk merdeka. Yang keempat nih, ada rasa sopan santun. Mau dibuat-buat, mau disukarela, terserah lah. Munculnya rasa sopan santun. Karena apa? Karena ada pengaruh lingkungan di sekitar. Sama Bayu ngamuk-ngamuk kepada Okta, padahal di perutnya Bayu kurang ajar orang ini, kira-kira begitu. Ya, ada motif itu, ada tindakan itu. Ya. Yang kelima ya, yang kelima ini, bila kebutuhan diri tidak terpenuhi, maka baru kita perlu orang lain. Kira begitu. Itu motif orang dalam berekonomi. Umpama Cak Cantika diri sendiri sudah bisa menghasilkan, dia tidak akan peduli dengan orang lain. Ketika dia tidak bisa memproduksi kebutuhannya, baru dia perlu orang lain. Itu akan melahirkan prinsip-prinsip perdagangan ke depan. Ya, sebelum adanya perdagangan ya, saya cerita jauh di bawah dulu. Ya, itu prinsip yang nomor 5. Yang nomor 6, mengejar cita-cita secara bebas. Bebas dan merdeka itu berbeda. Bebas itu ada 2. Bebas dari ataukah bebas untuk. Berbeda itu. Saya mau tanya nih, Firman kepinginnya kan orangnya kepinginnya bebas. Firman lebih memilih bebas dari ataukah bebas untuk? Ayo Firman. Firman maunya memilih bebas dari ataukah bebas untuk? Ayo, Firman, bisa langsung nggak pemikiran? Halo, ya Pak. Lu panggil Firman Pak, sorry Pak. Bebas dari. Kenapa Firman milih bebas dari, bukan bebas untuk? Kalau bebas dari itu kayak kita bebas dari sebuah peraturan gitu. Ya, bebas dari tekanan pacar, gitu ya. Ya. Bebas untuk mencari pacar baru, kan gitu. Kalau Betul banget Pak. Bebas untuk itu. Ya, paham bedanya bebas dari dan bebas untuk. Itu akan berhubungan dengan prinsip-prinsip kebebasan ke depan. Prinsip-prinsip hak individualistik, prinsip-prinsip kepemilikan zaman sekarang. Kita ngomongin dasarnya ya, kelahirannya gitu kan, rahimnya. Bebas, tahu bedanya bebas dari dan bebas untuk. Firman memilih bebas dari ya Firman ya. Ya Pak. Enakan bebas untuk ya. Apa bebas untuk banyak? Karena kita bisa bebas melakukan sesuatu apapun gitu loh Pak, tanpa adanya tekanan atau apapun. Karena bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan itu jauh lebih bahagia daripada bebas dari yang orang lain tekan untuk kita. Bebas untuk itu penuh dengan tekanan, Bayu. Saya lebih sepakat dengan pendapatnya Firman itu. Contoh, Saya bebas untuk diri sendiri. Dibebaskan untuk mencari judul skripsi, untuk biar tamat. Syaratnya bab 1 ada latar belakang. Penuh dengan syarat, bebas untuk itu penuh dengan administrasi.
Saya kira begitu. Ya, kalau saya sebagai manusia bebas, saya akan memilih bebas dari. Karena kalau dari nanti kan gini dia Pak, apa ditentuin gitu kalau sama contoh skripsi kayak Bapak bilang kan. Dikasih pilihan judulnya ini. Tapi kalau kita nggak sesuai sama passion kita, mana bisa kita mengerjain dengan hati. Tapi kalau kita bebas untuk, ya kita karena kita pilih itu, kita senang sama itu, ya jadi mau nggak mau pasti kita bakal happy ngejalaninnya. Ya, bagus tuh. Nah, itulah yang nanti tulisan Adam Smith ini nanti dikritik sama si Karl Marx. Ya. Kita juga akan mengkritik tulisannya Adam Smith. Dia kan menulis tahun 1276 kan. Sekarang kan tahun 2021. Di tahun 2021 adalah Anda masuk peradaban logosentris namanya secara filosofis. Era postmodernisme. Era yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan kembali apa yang ditulis sama orang-orang yang dulu. Kita bebas untuk mendefinisikan. Ya, saya suka pendapatnya Bayu itu. Karena dia hidup di era postmodern. Sedangkan Adam hidup di era antroposentris. Berbeda pemikiran ya Bayu ya. Jadi hari ini kita mencoba masuk ke dalam pikirannya si Adam Smith. Ya Bayu ya. Pak, saya belum mengerti apa bedanya bebas dari sama bebas untuk, Pak. Tadi kamu contohkan itu aja. Bebas, Saya sama. bebas dari tekanan pacar karena bebas untuk mencari pacar baru. Kan contoh Firman. Ada contoh lain nggak, Pak? Ya itu contoh yang paling asik kan. Bebas dari tekanan janda satu untuk bebas untuk mencari janda yang lainnya. Kan. Berarti saling berkaitan ya Pak ya? Bebas untuk cari apa yang bilang tadi itu. Silahkan didefinisikan ya. Saling terkait juga bisa, Anda putuskan juga bisa. Ya. Contohnya. Kalau bebas untuk itu gimana, Pak? Bebas untuk apa? Di belakangnya kan ada embel-embel, Devi. Bebas untuk titik-titik itu maksudnya bebas dari titik-titik gitu. Isiin kalimat di belakangnya. Konten dan konteksnya jadi jelas. Firman maunya bebas dari apa, Firman? Pak, kalau seandainya gini, Pak. Bebas dari tekanan pacar untuk kebahagiaan. Cocok? Bisa, solusinya adalah cari pacar baru kan gitu. Bagus itu. Kan ekonomi itu, kita tukar aja pacarnya. Nah, nanti prinsipnya Adam ngomongin prinsip pertukaran. Dari sana lahirnya prinsip pertukarannya. Ada basic mengapa pertukaran itu terjadi. Di sana ada lahirnya nanti prinsip pertukaran, lahirnya demand, lahirnya supply, lahirnya sisi penawaran, lahirnya sisi permintaan. Gitu. Kita masih jauh mau berbicara itu. Ya, pelan-pelan dulu. Hakikat burung untuk apa? Apa Pak? Hakikat burung untuk apa? Burung bukan burungnya Bali ya, hakikat burung yang sebenarnya ini. Hakikat burung itu apa? Terbang mengikuti angin. Hakikat burung adalah terbang kan? Terbang bebas. Iya. Terus ngapain Anda kalau Anda paham filosofi itu, ngapain Anda kerangkan burung Anda di rumah Anda itu? Ya, pernah terpikirkan nggak itu? Ya, hakikat burung adalah untuk terbang. Tapi kita mempunyai motif. Kita kerangkeng burung itu di rumah Anda. Untuk Anda nikmati kicauan burung di pagi hari. Suara Anda merdu, padahal kalau burung bisa ngomong, ya sakit hati itu. Ya. Jadi filosofinya Adam melampaui apa yang kita pikirkan ya. Burung bisa ngomong gitu, sangat stres. Tapi burung udah dengar merdu gitu, karena hakikat burung adalah terbang. Kira-kira begitu kan? Hakikat manusia apa? Banyak hakikat kalau manusia Pak.
Bila nggak bisa satu. burung adalah untuk terbang, maka hakikat manusia adalah, ayo, bisa jawab nggak? Dua Hari, Cantika, Ria, Okta, Angga, Gede Ardana, Parmo Yase, Yuli, ulangi ya. Bila hakikat burung adalah untuk terbang, maka hakikat manusia adalah Memelihara, menjaga. memelihara burung ya, atau mengelus burung, memelihara burung, kira-kira gitu ya. Nah, ada lagi Okta yang lain? Tidak ada hubungannya dengan burung, Okta. Bila hakikat burung adalah terbang, maka hakikat manusia adalah Memberi makan, Pak. memberi makan burung lagi. Untuk bahagia, Pak. Ya jangan dihubungkan gini. Beradaptasi, Pak. Beradaptasi atas segala sesuatu yang ada. Berterima kasih. Oh berarti Panji masih ke zaman-zaman kosmosentris ya. Melestarikan dan mengembangkan, Pak. Kalau manusia, Pak. Ya, kalau ekonomi bilang gini. Bila motif burung adalah terbang, maka motif manusia adalah untuk hidup. Bertahan hidup, Pak, ya. Hidup apa, Pak? Di sana Bertahan hidup gitu. akan lahir hak untuk hidup. Itu akan berhubungan dengan prinsip-prinsip negara, bahwa negara akan hak hidup setiap warga negaranya. Ini yang tertulis di dalam undang-undang. Paham ya? Paham. Dasar, hakikat dasar, kira-kira begitu. Ya. Itu motif-motif filsafat daripada Adam Smith yang nanti berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi. Saya akan turun dari asumsinya Adam Smith. Saya akan batasi sampai di sini saja pembicaraannya. Nanti minggu depan kita akan lanjut. Ya ngomongin Adam Smith, ngomongin satu semester sebenarnya. Tapi karena kita cepat-cepat ya, kita percepat saja. Ya itu filsafat motif ekonomi Adam Smith. Saya akan ngomongin hari ini asumsi daripada buku Adam Smith. Apa sih asumsi Adam Smith yang lahir dari filsafat yang tadi itu yang saya sebutkan itu ya dari situasi yang lahir, dari nilai-nilai moral yang lahir. Adam Smith bilang begini, alam adalah mesin. Alam itu sebagai mesin itu yang akan mendesain ekonominya Adam Smith. Dia bilang alam adalah mesin. Anda sepakat nggak alam itu mesin? Sepakat. Apa yang dimaksud oleh Adam Smith? Alam itu mesin. Karena alam dia memproduksi sendiri, semuanya itu kayak dia bisa memproduksi, bisa memelihara, bisa segalanya gitu loh Pak. Sedangkan penduduk alamnya tuh nggak bisa. Ya, jadi di pikiran Adam Smith itu gini bahwa alam ini sebagai mesin. Karena dia lahir di revolusi industri yang pada saat itu lagi gencar-gencarnya semua mesin uap. Paham ya? Dengan mesin lah bangsa itu bisa makmur, kira-kira begitu. Jadi dia bilang gini di Adam ya, yang dimaksud dengan alam semesta itu sebagai mesin adalah begini. Bahwa setiap unsur mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Di sana akan lahir teori sistem, di sana akan lahir teori struktural. Ya, paham ya? Bisa diterima ya? Mungkin Cantika mau menerapkan prinsipnya di Adam Smith, dia bilang gini, pacar adalah mesin. Begitu kan? Kan prakteknya banyak ada kan? Hari ini kita lihat ya ada pasangan suami istri yang bekerja, istrinya yang rajin, suaminya minuman keras. Kalau suami ditanya, istri saya adalah mesin ATM saya gitu. Karena dia memandang istri sebagai mesin. Mesin yang punya sistem, tinggal dicolok nomornya uangnya keluar. Kira gitu. Ya. Bisa dipahami ya asumsinya si Adam Smith ya. Alam semesta sebagai mesin.
Ini agak berat nih bicara tentang filsafat ya. Bisa diterima ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bahwa Ya. Apa artinya sistem? Sistem itu apa? Pusat Pusat. peraturan. Tatanan peraturan mungkin. Tatanan. Sistem itu gini. Satu dan yang lainnya saling terkait, kira-kira gitu. Paham ya? Oh ngerti Pak, kayak sistem organisasi itu Pak ya. Ya, kayak tubuh Anda itu saja. Saling terkait ya. Terkait dengan paru-paru. Paru-paru terkait dengan usus. Usus terkait dengan pantat alias jit itu bahasa badan itu ya. Itu kan terkoneksi jadi satu tuh. Kalau jit Anda pulang kampung kan, usus Anda kacau balau kan. Kan pernah saya ajari di zaman saya pergi kan. Sistem ya, masih ingat ya? Ya, bahwa Berarti kayak rantai makanan tuh Pak ya, saling keterkaitan ya. terkait ya saling makan dan dimakan, kira-kira gitu kan. Ya, prinsip-prinsip dasarnya Adam Smith ya. Mbak santai aja ya, ini kita ngomongin pemikiran abad ke-17 ini ya. Ya, abad-abad klasik, makanya Adam Smith dibilang teori ekonomi klasik ya, karena teorinya klasik banget ya. Mungkin tidak relevan bagi yang sekarang ya. Nanti kita bredel teorinya si Adam Smith ya, dibredel oleh Karl Marx ya, tahun 1800 ya. Teorinya Karl Marx dibredel lagi oleh Keynes ya. Bredel membredel bukan bergedel, kira-kira begitu ya. Oke ya, alam sebagai mesin, bahwa setiap unsur mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Ya, bahwa alam itu ya sudah mampu merencanakan dan mengatur alam untuk bahagia. Mengapa? Oleh sebab itu, dari prinsip alam sebagai mesin, Adam Smith bilang begini, bahwa manusia adalah makhluk homo economicus. Nah, dia bilang begitu. Adam Smith bilang begitu. Karena alam adalah mesin, maka manusia sebagai makhluk homo economicus. Tahu artinya? Bahwa Bayu adalah makhluk economicus. Cantika, Firman, dan yang lainnya adalah makhluk homo economicus. Ini tidak berlaku bagi binatang, hanya berlaku bagi manusia saja. Paham maksudnya homo economicus? Materi itu. Gila materi nggak, Pak? Gila materi, kekuasaan, peraturan. Belum sampai ke materi. Materi masih mundur ke belakang, Bayu. Bayu harus mampu membedakan kapan materi, kapan material. Itu suatu hal yang berbeda itu, Bayu. Nanti saya perdalam lagi ya. Ingat ilmu fisikanya ya. Ada pikiran, ada energi, ada cahaya, baru lahir gerak, baru lahir materi, terus materi itu terkontaminasi, akhirnya lahir material. Banyak itu prosesnya. Ya. Paham ya bahwa Firman adalah makhluk homo economicus, sedangkan kucing adalah tidak tergolong makhluk homo economicus. Homo economicus itu maksudnya begini, makhluk yang memenuhi keinginan dan kebutuhannya dengan bekerja. Contoh, umpama Okta kepingin hidup, kepingin memenuhi keinginan dan kebutuhannya, Okta harus bekerja. Dengan cara itu, Okta disebut sebagai makhluk homo economicus. Bisa ya? Bisa dipahami ya?
bisa Pak. Contoh, Sulasmi kepingin bertahan hidup, kepingin eksis, Sulasmi harus bekerja. Cantika juga begitu, Eka Supartawan juga begitu. Jadi, kerja adalah, definisikan. Tapi kan Pak, kalau bicara kayak gitu, berarti kan setelah Adam Smith ada dong baru ada kata-kata gitu. Sedangkan sejaman-zaman purba zaman dulu yang orang nggak perlu kerja dan hidupnya berpindah-pindah cari makan, itu kan bukan homo economics tuh nama orang. Belum homo economicus pada saat itu. Sejak aman era modern lah, Adam Smith bilang manusia sebagai makhluk homo economicus. Sebelum itu belum. Saya kira begitu, ya. Paham economicus ya? Saya terangkan lagi sedikit ya. Dengan cara apa manusia bisa memenuhi keinginan dan kebutuhannya? Jawabannya satu, dengan cara bertukar. Maka dari sana lahirlah teori perdagangan. Sebelum itu teori merkantilisme yang melahirkan penjajahan. Paham ya? Makhluk ekonomi, manusia ingin memenuhi keinginan dan kebutuhannya dengan bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara bertukar. Manusia sebagai makhluk ekonomi harus dengan cara bertukar. Hewan tidak bisa bertukar. Pernah lihat hewan bertukar? Contoh kucing lagi makan capcay dengan temannya kucing yang lain makan sate. Ayo tukar yuk, itu nggak pernah kan? Pernah Anda lihat hewan bertukar makanan? Contoh babi makan capcay, satu babi makan sate. Yuk tukar yuk, kan nggak ada babi gitu kan? Ada binatang saling bertukar makanan? Nggak ada. Enggak ada. Kerah ada, Pak. Hah? Nggak tahu juga sih, Pak. Karena kita nggak paham bahasa binatang kan. Kalau paham mungkin bisa, Pak. Tidak. Karena apa? Karena hewan memakai insting di dalam mencari makanannya, nggak pakai rasional. Ya, makanya hewan tidak ada berbagi. Tidak ada bertukar. Ya. Jadi homo economicus adalah dikembangkan pada manusia. Itu arti homo economicus ya. Dari sanalah lahir nanti teori pertukaran. Dari sana nanti lahir teori perdagangan gitu. Sebelum zaman itu kan zaman berburu, ya, zaman bercocok tanam, zaman beternak. Habis itu baru zaman berdagang, itu kan gitu era-era ekonomi itu. Ya, jadi Anda paham kan dari mana datangnya pertukaran itu? Karena apa? Jadi prinsip-prinsip dasar dulu ya. Jadi kita sepakat masuk pikirannya Adam bahwa manusia adalah makhluk ekonomikus. Dengan cara apa? Dengan cara bertukar. Jadi kerja adalah segala kegiatan aktivitas manusia yang berhubungan dengan keinginan dan kebutuhan. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Biar apa? Biar hidup dan eksis. Kira-kira begitulah zaman sekarang. Ya, Okta juga gitu, Firman juga gitu, Cantika juga gitu. Ya, untuk hidup Cantika harus bertukar. Ya. Dari sana nanti lahirnya division of labor. Prinsip itu. Dari sana nanti lahirnya teori pembagian kerja, manajemen hari ini Anda pelajari. Ya, saya ngomongin rahim sebenarnya, rahim jauh sebelum teori-teori yang Anda kenal hari ini, ya, jauh ke dalam. Oke, sampai sana dulu bisa dipahami. Sampai di sana dulu mata kuliah hari ini ya kita batasi ya. Tadi ada nilai moral sudah saya sebutkan, ada situasi yang dibuat sama Adam Smith. Ada filsafat motif tindakan dari Adam Smith, ada asumsi yang dibuat sama Adam Smith. Ya, sampai di sana dulu nih. Minggu depan kita lanjut dulu. Ya, ada komentar? Dia ada komentar dia? Angga sebagai makhluk
economicus. Homo economicus. Ya enggak ya? Coba ulangi lagi sekali enggak? Makhluk economicus adalah gimana? Apa itu? Coba enggak? Saya kepingin ngetes apakah pesan Pak enggak kemana? Kenapa nggak dengar, Pak? Homo economicus adalah yang tadi saya jelaskan itu. Ayo nah. Siapa yang bisa biar bisa kita tutup ini hari ini? Cantika mungkin Cantika. Apa itu Homo economicus Cantika? Ayo nah. Siapa? Lu Hari mungkin. Ari. Apa itu Homo economicus? Ria mungkin. Ria Guspita. Coba. Ya. Ayo, siapa yang mau ini? Biar saya tahu apakah mahasiswa paham atau enggak. Saya, Ya, silakan. Makhluk Homo economicus. memenuhi keinginan dengan bekerja. Melalui cara pertukaran. Ya, nih ya. Dengan bertukar ya, nih ya. Ani harus bertukar keinginan dan kebutuhannya dengan Bayu gitu. Makanya nanti lahir teori perdagangan di sana. Saya kira begitu. Ya, ada teori permintaan dan ada teori penawaran. Nah, dari sana lahirnya ya dari pikirannya si Adam Smith. Saya kira begitu. Ya, saya terpaksa bongkar-bongkar buku lagi nih ya ngomongin teori-teori lama ini ya. Teori lama banget. Tapi teori yang harus Anda tahu itu ya sebagai sarjana ekonomi gitu. Ya malu nanti nggak pernah baca buku Adam ya. Diketawain nanti ya. Deal ya, nanti ini video ini nanti saya coba saya share ke YouTube ya. Tugas Anda adalah satu Anda subscribe itu channel saya karena 16 kali pertemuan kita ke depan akan beginian ya. Anda itu tugasnya ada di sana ya. Saya kan tahu nih siapa yang masih saya yang aktif, rekamannya, rekam jejaknya kan ada. Ya gampang saya melihatnya. Anda juga kalau kepingin lagi mengulang mata kuliahnya, ditonton aja lagi. Kira-kira begitu. Ada transaksi. Saya melakukan itu, ada transaksi, ada motifnya. Ingat ekonomi ya, maju tak gentar, membela yang bayar. Kira-kira gitu. Ya, ada udang di balik batu. Ya, tidak ada pamrih, tidak yang ada pamrih di ekonomi. Tidak ada tulus dan ikhlas. Ya, lu ngasih gue ngasih apa ke lu. Kira gitu ngomongin ekonomi ya. Sip ya. Deal? Deal, Pak. Ya. Oke, nanti link absennya saya share ke WA. Nanti ini saya record dulu. Nanti saya post ke YouTube. Nanti Anda komen di sana. Anda rangkum pembicaraan kita hari ini apa. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa live di display dengan Bayu dan Okta sebagai host dan didampingi saya sebagai narasumbernya yang lain nonton. Kan enak semacam membuat podcast kira-kira begitu. Ya, karena era 2 tahun Anda kuliah ke depan kan begini aja eranya. Kita nggak akan pernah ketemu ini. Ya, kira-kira begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas waktu. Sama nanti gini juga Pak, biar semua ada komunikasi di grup gini loh Pak, biar nggak diem yang itu gitu ngomong gitu. Ini saya dari tadi kan nonton Kodok ini ada namanya Kodok Devi, ada Dongkang, kira-kira gitu ya. Sekali bunyi lah kongkak menggonggong kan asik. Kira-kira gitu ya. Atau kita ke depan ketemu di taman kota lah sekali ya. Taman kota kita kuliah. Kan, ya sambil beli jus di warungnya mahasiswa kita di sana. Kan hidup warungnya. Kira gitu. Ya.
Gas. Kuliahnya kalau nggak di taman kota, di pantai indah, di tengah laut, kita kuliah sambil berenang, itu bagus. Ya. Halo Pak. Ya. Ayo Pak, berangkat. Semoga tidak Ya. rencana. Bayarin Mbak ya. Ya, bayar. Di print aja, duit itu kan secari kertas. Nanti di print masing-masing di rumah, kita transaksi pakai duit itu. Oke, kita ketemu minggu depan ya, selamat siang. Siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Pak. Yang Pak. Yang Pak. Yang Pak.